Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan insyaAllah bedah buku kita Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk ke bab baru, mendamaikan di antara sesama manusia. Yang diangkat pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab ke-31 ini, bab mendamaikan di antara sesama manusia, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 114. Yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, La khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yang artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka. Di situ ada footnote nomor 257, yakni mereka bisikkan dan jadikan sebagai bahan pembicaraan. Kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. Bisik-bisikan untuk menyuruh orang bersedekah. Atau berbuat kebaikan. Umumnya apapun yang Allah perintahkan baik. Ya. Atau meninggalkan yang dilarang. Itu semua kebaikan. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membatasi. Ya, di dalam ayat ini tentunya secara khusus ada 3 poin yang dianggap pembicaraan yang layak untuk selalu dijadikan sebagai poin penting. Ya. Yaitu setiap kali kita berbicara sama orang, ada motivasi untuk bersedekah. Dan kita sudah ada bahasan khusus teman-teman sekalian di YouTube. Anda bisa masuk di Khalid Basalam Official di playlistnya. Cari tentang masalah keutamaan sedekah. Insya Allah akan Anda temukan itu. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar mendahulukan sedekah. Selalu, dan buat simbol dalam hidup Anda, jangan lewatkan satu hari tanpa sedekah. Ya, karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, dan hadis ini sudah sangat masyhur, yaitu setiap hari atau setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, yang satu berdoa mengatakan, Ya Allah, lapangkan, ya, luaskan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Kemudian yang kedua adalah berbuat kebaikan. Apapun sifatnya nasihat kebaikan, motivasi yang baik, ya. Baik itu dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun meninggalkan larangan. Dan yang ketiga ini saksi bahasan kita, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, banyak orang subhanallah menganggap kalau ada orang sedang konflik, dia mau masuk tengah-tengahnya untuk menengahi misalnya, apalagi kalau memang dia ahli di bidangnya, ya, karena ini salah satu syaratnya adalah ahli di bidangnya. Memang dia kalau masuk, dia bisa menengahi misalnya antara suami istri yang sedang bertengkar, orang tua dengan anak yang terpecah, atau kerabat dengan kerabat sehingga silaturahim terputus, ya. Sahabat dengan sahabatnya, bawahan dengan atasan di perusahaan, umumnya kaum muslimin, ya, umumnya manusia. Karena di sini judulnya sangat menarik, ya. Jadi bukan hanya mendamaikan antara muslim sama muslim, tapi mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan di antara manusia. Pernah terjadi di zaman Khilafah Abbasiyah, ya, tapi saya tidak teringat sekarang tahunnya, pernah ada surat masuk dari negeri tetangga. Ya, negeri tetangga ini kebetulan berfaham, ya, atau masih dalam keadaan kafir, berperang dengan negeri tetangga yang lainnya juga kafir juga. Mereka saling berperang. Nah, salah satunya yang memang terzalimi, ya, mereka terzalimi, diambil haknya segala macam, dan mereka dalam posisi benar, menyurat kepada Khilafah Abbasiyah atau kepada Khalifah pada saat itu untuk minta pertolongan. Maka Khalifah pun mengajak berdiskusi para ulama. Khilaf di antara mereka, ada yang mengatakan, untuk apa kita bantu? Toh juga kafir sama kafir, biarin aja gitu. Ya. Apa hubungannya sama kita? Apalagi kita mengirim pasukan yang mungkin kalau kita kirim muslimin akan jadi korban. Gitu kan. Untuk apa? Dengan alasan apa kita membela gitu? Tapi ada pendapat yang lain, dan ini akhirnya dijadikan sebagai pegangan, yang berkata, kita dalam Islam diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada manusia. Bahkan kata Nabi SAW, khairun nas, anfa'un nas, manusia yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka kita lihat mana benar, mana salah. Dan itulah tujuan Islam, datang untuk mendamaikan manusia, ataupun menegakkan kebenaran. Gitu.
Maka akhirnya pasukan muslimin dikirim untuk membantu yang sedang terzalimi. Ya, karena memang Islam datang untuk menegakkan keadilan, kebenaran, perdamaian di antara manusia. Tentu sebelum membantu peperangan, ditawarkan dulu perdamaian, ditengahi dan seterusnya. Seperti itulah. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain surah An-Nisa 128 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sulhu khair. Dan perdamaian itu lebih baik. Dan kita lihat bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali beliau mengadakan peperangan, kalau ada permintaan damai dari musuh, maka beliau selalu mendahulukan perdamaian tersebut. Pada saat Nabi SAW menembus benteng Khaybar, ada 9 benteng Khaybar ditembus, maka ada di antara benteng-benteng Yahudi yang di sekitar Khaybar yang akhirnya minta perdamaian dengan Nabi SAW. Pada waktu itu beliau sudah punya kekuatan besar gitu. Tapi Nabi SAW bukan diperintahkan datang untuk membunuh manusia, untuk memerangi mereka, gitu kan? Langsung tanpa menawarkan keislaman, ya, tanpa menawarkan perdamaian. Mungkin dalam masa perdamaian itu akhirnya banyak yang masuk Islam, banyak yang mengenal tentang Islam. Karena kalau peperangan, orang cuma tahunya keburukan saja, karena ini akan saling bunuh-membunuh, gitu kan? Padahal sebenarnya Islam bukan datang untuk itu. Islam datang perdamaian, sesuai dengan namanya, Al-Islam, ya, artinya penyerahan diri, ya, damai, tentram, dan seterusnya. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal, dalil yang ketiga diangkat oleh beliau, yaitu bunyinya ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Dan bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesama kalian. Jadi ini menandakan kita tidak boleh saling musuhi, sengaja mencari kesalahan orang. Bahkan dalam Islam, saudaraku seiman, kalau seandainya ada orang yang jelas berbuat salah, tugas kita bukan memusuhinya. Tapi kita tunggangi, tanda kutip di sini, kesalahan dia untuk kita mendapatkan pahala. Misal ada orang saudara kita muslim atau sama manusia. Atau dia sedang melakukan satu perbuatan yang salah. Khususnya kalau muslim ya. Misalnya dia melakukan pelanggaran agama. Kita nasihati. Bukan muslim pun boleh kita berikan masukan. Gitu kan? Misal dia berbohong, misal dia menipu, misal dia mencuri, misal dia mengganggu orang, misal dia menggibah, menggunjing, misal dia memfitnah. Itu dalam pandangan Islam tidak boleh. Sebenarnya di pandangan manusia juga umumnya itu dilarang. Gitu kan? Maksudnya tertolak. Maka kita datang di sini untuk ya, memperbaiki hubungan di antara sama kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita bicara lingkup yang lebih kecil, misalnya suami istri, jangan didahulukan konfliknya, tapi dahulukan persamaannya. Kalau ada sesuatu yang salah, yang kurang, maka kewajiban setiap pasangan membantu pasangannya untuk keluar dari kekurangan tersebut. Bukan sedikit ada masalah langsung cerai, gitu kan? Kecuali kalau pasangannya membangkang, ya. Dalam bahasa agama kita misalnya kalau perempuan membangkang namanya nusyul, ya, pembangkangan. Ya, maka ini berbahaya. Kalau sudah diingatkan berulang kali tidak mau, maka mungkin solusi terakhirnya adalah cerai. Tapi kita dahulukan dulu perdamaian. Begitu juga antara ahli waris misalnya. Ya, sering kali ribut karena warisan. Yang sebagian mau jual, sebagian tidak mau jual. Kenapa ini gitu? Dan kita tidak boleh sebagai ahli waris yang salah satu dari ahli waris menahan haknya orang lain. Ya, kita sering temukan seperti itu sampai-sampai si mayit sudah meninggal, ada 5 anaknya ditinggalkan, ini sebenarnya mereka ahli waris utama, karena tidak dibagi warisan tersebut, sampai ke anak cucunya, sudah anak cucu yang kesekian, tanah-tanah itu masih belum dijual juga. Nah, ini hukumnya haram dalam Islam. Bagaimana bisa pemilik hak pertama sampai meninggal tidak menerima haknya? Kadang-kadang kita temukan hanya karena salah satu ahli waris ataupun yang tertua dari ahli waris menolak, tidak mau, dengan alasan menunggu harga lebih mahal dan segala macam. Itu bukan hujjah, bukan argumentasi. Dan ada urusannya antara nunggu harga naik dengan hak yang tertunda. Kecuali semuanya ridho. Contoh. Begitu juga dengan memperbaiki hubungan antara sahabat sama sahabat. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, kau tidak akan pernah bisa berteman, ya, kecuali kau bersabar terhadap kesalahan dan kekurangan sahabatmu. Ya, artinya nasihati dia, luruskan kesalahannya, gitu kan. Kecuali memang dia dasarnya tidak mau baik, ya sudah. Kita cari orang yang lain, gitu. Intinya teman-teman sekalian yang benar, berusaha menasihati dan membantu saudaranya untuk keluar. Yang salah, dia minta maaf. Kemudian juga dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Lebih khusus orang-orang beriman harus lebih ketat dalam masalah ini. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian yang sedang berselisih.
Kita akan masuk teman-teman hadis pertama dalam bab kita ini, yaitu hadis nomor 253 dari awal kita belajar. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan ini bermanfaat ya. Dan Allah mudahkan kita menyelesaikan kitab yang penuh dengan berkah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'uhu lahu 'alayhi mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Hadis muttafaqun alaih. Artinya setiap persendihan manusia wajib disedekahi pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Jadi kita setiap pagi bangun ini ada 360 sendi kita, ya, potongan-potongan sendi ini, semua kita harus bersedekah agar bisa bertahan. Ya. Kamu mendamaikan dengan, kata Nabi SAW, kamu mendamaikan dengan adil di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Seperti kau sudah menyelamatkan, ya, salah satu dari sendi-sendimu. Membantu seseorang dalam kendaraannya sehingga kamu menaikkannya atau menaikkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Jadi kita bantu dia, misalnya orang lumpuh, orang stroke, ya, atau mungkin mobilnya terlalu tinggi, tunggangan terlalu tinggi, kita bantu dia naik, ini sudah sedekah. Mengangkat juga barangnya juga sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju, jadi ucapan yang baik artinya tegur sapa, nasihat dan segala macam. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat ke masjid adalah sedekah. Dan kamu menyingkirkan gangguan dari tengah jalan adalah sedekah. Nah, ini poin terakhir yang perlu kita garis bawahi, yaitu menyingkirkan sesuatu dari jalan. Ini seringkali kita temukan ada orang lewat, ada batu di tengah jalan, bisa mengganggu orang lain, ada potongan kayu, ada duri, pindahkan. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, aku diperlihatkan seseorang dari umatku menikmati surganya yang luas dengan fasilitasnya, karena dia pernah memindahkan duri dari tengah jalan yang membahayakan muslimin. Hadis ini teman-teman sekalian, ya, kita kalau bedah menjadi beberapa potongan. Yang pertama adalah setiap persendian manusia wajib disedekahi pada setiap hari yang matahari terbit padanya. Maksudnya selama dia hidup. Ya, selama dia hidup. Tentu ada hadis yang lain ya tentang masalah sholat duha. Ya, dan 2 rakaat sholat duha yang menutupi sedekah 360 sendi itu. Tetapi dalam hadis ini dirincikan tentang beberapa amalan-amalan yang kalau Anda kerjakan, Anda sudah terhitung sedekah buat sendi Anda. Selain pahala yang tercatat ya, yang akan nanti insya Allah memberatkan timbangan amal pada hari kiamat, akan meninggikan derajat di surga. Yang pertama, kamu mendamaikan dengan adil di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Perhatikan kalimat garis bawahi adil. Ya, ini potongan kedua dari hadis. Dan perintah pertama dalam bentuk sedekah ya. Atau yang akan kita sedekahkan buat sendi kita. Mendamaikan dengan adil. Perhatikan sini berarti tidak ada kecondongan pada salah satunya. Bukan karena ini kerabat, bukan karena ini lebih dikenal. Enggak, memang kita melihat keadilan. Dan itu dalam Islam seperti itu. Pernah baginda Nabi SAW didatangi oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini salah satu kekasih Nabi SAW. Usama ini dilobi oleh para sahabat untuk bisa berbicara dengan Nabi SAW agar seorang wanita yang pernah kami dapatkan dari guru kami di Madinah dulu mengatakan bahwasanya wanita ini juga bernama Fatimah kebetulan mencuri dan dia punya kedudukan. Ya. Maka kebiasaan orang Quraisy dulu di Mekah sebelum masuk Islam, kalau ada satu tokoh masyarakat yang terkenal itu mencuri tidak dipotong tangannya. Gitu ya. Maka mereka pun melobi siapa kira-kira yang akan berbicara dengan Nabi SAW. Maka Usama bin Zaid masuk dan mengatakan, ya Rasulullah, ada fulana terkenal punya kedudukan di sukunya kan, dan dia mencuri. Apa bisa dihindarkan dia dari hukuman potong tangan? Maka Nabi SAW menegur dengan tegas. Usama mengatakan, atashfa'u ya Usama fi haddi min hududillah. Wahai Usama, apa kau berani benar kamu memberikan pertolongan ya kepada atau pada pelanggaran salah satu yang had atau harus kena hukuman fisik yang Allah telah tentukan.
Maka Usama terdiam, lalu Nabi SAW naik di atas mimbar, di antara potongan sabda beliau SAW mengatakan, telah sampai kepada aku berita begini dan begitu, ketahuilah kalau Fatimah binti Muhammad. Nah beliau sebutkan nama anaknya di sini, radhiyallahu anha, Fatimah al-Batul yang terkenal dengan kesalehannya. Dan salah satu dari 4 wanita yang telah sempurna akalnya dan menjadi memimpin wanita di surga. Kata Nabi SAW, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan potong tangannya. Jadi memang harus adil. Ya. Dan Anda jangan menganggap waktu Anda sia-sia walaupun memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam mendamaikan orang. Karena tetap semua ada sedekahnya. Ya. Dan ini hati-hati juga teman-teman sekalian bagi yang sering menerima curhatan temannya. Ya. Sebenarnya saya sering bahasakan ya. Dan ini kaidah yang paling baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau bertanya pada manusia atau menyampaikan sebuah permasalahan, maka bahasanya konsultasi. Itu lebih sederhana. Jadi misalnya Anda ke dokter. Bagaimana sih konsultasi itu? Dok, saya sakit dada, sesak nafas. Maka dokter akan tanya, mulai kapan? Oh sudah 3 hari. Ada gejala lain, sakit kepala kah, ini kah, dan segala macam. Itu namanya konsultasi. Jadi masalahnya apa? Dapat jawaban. Dilempar lagi pertanyaan, dijelaskan lagi. Itu namanya konsultasi. Hanya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Begitu juga dengan Anda datang kepada ustadz atau ustadzah. Kalau Anda wanita misalnya Anda bertanya pada ustadzah. Ya, dan Anda bertanya permasalahan. Maka sama. Saya misalnya sudah haid ya, selama 17 hari. Ya, apakah saya tetap tidak sholat? Misal contoh. Anda bertanya masalah hukum di sini. Anda bertanya masalah hukum. Maka dia akan menjelaskan. Nah, bukan curhat. Jadi kalau curhat ini berarti menuangkan semua. Saya mau cerita ya dari awal diceritakan panjang lebar sampai akhir. Ini teman-teman sekalian, kalau dalam agama kita harusnya kepada Sang Pencipta Allah. Karena kalau Anda sedang mendapatkan nikmat yang sudah menciptakan Anda, yang menciptakan nikmat itu dan yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau Anda sedang ada cobaan apapun sifatnya, yang menciptakan Anda Allah, yang menciptakan cobaan itu Allah, dan yang bisa ya mengangkatnya adalah Allah. Curhatnya kepada Allah SWT. Lampiaskan semua dalam doa kita. Nah itu yang benar. Ya. Nah di sini teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi. Jadi kita jangan mudah curhat sama orang lain dan jangan menerima curhatan orang. Ya, saran saya begitu. Kecuali Anda ahlinya dan itu konsultasi saja. Ada masalah begini, solusinya apa? Gitu kan. Saya rasakan begini, apa gambarannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, atau potongan ketiga dari hadis, ada pesan yang kedua di sini masalah untuk mensedekahkan sendi-sendi, membantu seseorang dalam kendaraannya sehingga kamu menaikkannya atau menaikkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan ini menandakan kemuliaan Islam yang luar biasa gitu. Jadi kita tidak membiarkan saudara kita saksikan depan mata mengangkat kresek atau barang-barang yang berat dan kita biarkan. Tawarkan akhi dan ukhti. Biar saya bantu pak, biar saya bantu bu. Ya. Bantu saja. Billahi ta'ala. Dan ini sudah terhitung sedekah. Apa susahnya membantu kresek? Naikkan kreseknya, gitu kan. Tentu tanpa mengharap imbalan. Imbalannya dari Allah SWT, bukan dari manusia itu. Ya, karena orang kalau selalu tolok ukurnya harus ada imbalan duniawi, maka dia akan pilih-pilih dalam membantu orang. Padahal Anda tidak tahu, mungkin itu adalah amal soleh Anda yang terakhir. Mungkin setelah membantu orang tersebut Anda meninggal dunia. Allahu a'lam. Sehingga Anda ditutup dengan kebaikan di situ. Potongan yang selanjutnya yang keempat, dan ini pesan yang ketiga adalah ucapan yang baik adalah sedekah. Tutur kata yang santun, tegur sapa yang baik, senyum dengan saudara muslim, gitu kan. Sampai kata Nabi SAW, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum saya di wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi semua tutur kata yang baik. Artinya, ya, pemahamannya di sini adalah tinggalkan semua perkataan yang buruk. Ya, gosipin orang, gunjing, ya, fitnah, ya, bertutur kata kasar, dan segala macam menghina, mencaci, ini semua tidak ada. Selanjutnya, potongan yang kelima, setiap langkah yang kamu ayunkan menuju masjid adalah sedekah. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam bab sholat ya sebenarnya. Jadi kata Nabi SAW, setiap kali seseorang menuju ke masjid, satu kakinya mengangkat derajat, yang satu mengampuni dosanya. Ya, ini juga keutamaan pergi menuju ke masjid. Ya. Bagaimana seseorang kita, ya, terutama laki-laki, tidak meluputkan diri dari masjid. Kecuali dalam keadaan darurat sekali. Ada udzur-udzurnya misalnya. Tapi kalau tidak, usahakan dia selalu ada ya, di masjid di waktu sholat. Ya, karena adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju mengerjakan sholat.
Ayo menuju kepada kemenangan, gitu kan. Allah SWT panggil kita untuk mendapatkan kemenangan dunia akhirat dengan sholat. Maka kita sebaiknya menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat. Ya. Dan kita berarti sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena muadzin semuanya sama, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, panggilannya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu kan. Ya, berarti itu Allah SWT sebenarnya yang sedang memanggil kita. Jadi usahakan kita kalau dipanggil, sebagaimana Anda kalau di perusahaan dipanggil oleh atasan Anda pasti cepat datang kan gitu. Nah seperti itulah. Dan yang terakhir adalah dan kamu menyingkirkan, yang keenam, kamu menyingkirkan gangguan dari tengah jalan adalah sedekah. Ya, pindahkan sesuatu yang berbahaya. Apapun itu sifatnya. Mampir sebentar, mampir motor Anda, mampirkan mobil Anda, pindahkan batu yang besar dari pinggir jalan. Ya, supaya orang lain ya, aman. Jangan bilang, oh mumpung mobil saya bisa nyelip, ya udah, nggak mau tahu sisanya. Enggak. Pindahkan akhidat. Ini akhlak seorang muslim. Betapa indahnya kalau setiap muslim dan muslimah mengerjakan ini. Akan menjadi contoh yang luar biasa. Bahkan bukan mustahil menjadi penyebab masuk Islamnya banyak manusia. Ya, karena mereka melihat akhlak yang baik. Selanjutnya hadits nomor 254 dari Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khaira au yaqulu khaira. Tidak termasuk pendusta orang yang berdusta untuk mendamaikan antara sama manusia, di mana dia menyampaikan kabar baik atau mengucapkan kebaikan. Ini dirincikan dalam hadis setelahnya. Tentu hadis-hadis ini semua diriwayatkan Bukhari Muslim ya. Termasuk hadis yang pertama tadi yang kita bahas 253. Nomor urut 253. Dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalath ta'ni al-harba wal islaha bainan nasi wa hadith ar-rajul imra'ata wa hadith imra'ati zawjaha. Dan saya tidak pernah mendengar beliau memberi keringanan dalam apa yang diucapkan oleh manusia dalam kurung secara dusta. Kecuali pada 3 keadaan. Dalam peperangan, dalam perdamaian sama manusia, dan ucapan suami pada istri, dan ucapan istri pada suaminya. Di sini teman-teman sekalian dari hadis ini kita ambil pelajaran, ada pesan Nabi SAW ya. Saking pentingnya untuk melakukan perbaikan dan perdamaian di antara manusia, sampai tanda kutip dibolehkan berdusta. Tapi kan kita rincikan nanti seperti apa. Ya, di sini kata Nabi SAW, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanmi khaira au yaqulu khaira. Tidak termasuk pendusta orang yang berdusta untuk mendamaikan antara sama manusia, di mana dia menyampaikan kabar baik atau mengucapkan kebaikan. Maksudnya ada 2 orang misalnya si A sama si B lagi ribut bertengkar, suami istri misalnya, atau teman sama temannya, atau kerabat sama kerabat. Mereka sudah lama, sekian lama tidak bersama. Maka Anda datang menengahi itu. Lalu Anda mengatakan misalnya si A lebih tua, si B lebih muda. Anda mengatakan kepada si A, sebenarnya si B itu merasa bersalah. Tapi dia tidak tahu serba salah untuk datang dan memulai dengan Anda. Padahal mungkin si B tidak seperti itu keadaannya. Mungkin dia masih mangkel. Kan gitu. Lalu kemudian dia bilang, coba Anda sebagai yang lebih tua, seperti kakaknya, seperti ayahnya, seperti ya, ibunya. Anda kalau misalnya perempuan, Anda yang memulainya. Lalu dia juga datang kepada si B mengatakan, sebenarnya si A itu juga tahu permasalahan ini tidak boleh berlanjut lama. Dia juga merasa bersalah di beberapa poinnya. Tapi kan dia lebih tua, nggak mungkin dia memulai. Gitu. Jadi sebenarnya si A ini tidak mengatakan itu, tapi Anda datang untuk mendengarnya. Ini contohnya. Jadi jangan sampai juga terlalu diluberkan sehingga dianggap boleh berbohong apa saja di sini. Ya, seperti itulah. Nah kemudian di riwayat yang Imam Muslim tadi dikatakan, kata orang yang sama Ummul Kalthum radhiyallahu anha, saya tidak pernah mendengar beliau, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, memberi keringanan dalam apa yang diucapkan oleh manusia secara dusta kecuali pada 3 keadaan. Ini pelajaran yang kita ambil. Yang pertama adalah dalam peperangan. Kalau seandainya Anda masuk dalam gabungan prajurit muslim, kemudian Anda ditawan oleh musuh, jumlah pasukan muslim 5.000. Lalu Anda ditanya, berapa jumlah pasukan muslim? Anda bilang 50.000 untuk menakutkan musuh, gitu kan? Nah, itu ada rukhsah, ada keringanan di situ. Kemudian yang kedua adalah mendamaikan sama manusia. Sudah kita kasih contoh tadi. Dan yang ketiga adalah ucapan suami pada istri dan ucapan istri pada suaminya. Ini lebih cenderung kepada pujian. Pujian. Ya. Jadi misalnya suami memuji istrinya atau istri memuji suaminya mengatakan, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Padahal mungkin dia pernah lihat. Ya, contoh.
Atau saya belum pernah menemukan perias tampan kamu misalnya. Padahal sebenarnya dia pernah melihat misalnya. Ya. Tapi di sini untuk menenangkan dan menenteramkan hati pasangan. Dan ini pentingnya menjaga hubungan harmonis, harmonisan dalam rumah tangga. Jadi harus kita royal pujian, ya. Masakan, penampilan, wangi badan, ya. Sisiran rambut, apalah pakaian, puji saja. Puji. Ya. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Bahkan pujian ini boleh berlebihan. Ya. Boleh berlebihan gitu. Saya setiap kali melihat kamu itu saya sangat bahagia misalnya dan seterusnya. Kalau dia jujur alhamdulillah memang apa adanya ya. Walaupun tidak tetap dia dianjurkan ya untuk bisa menenangkan hati pasangan. Seperti itulah.